Oke, kita lanjut lagi untuk nge-review buku ini di chapter kedua. Nah, chapter kedua itu ngomongin tentang unblock. Nah, kalau di video kemarin gue prediksi bahwa unblock itu adalah gimana caranya kita meng-unblock semua obstacle, semua rintangan yang ada yang menghadang kita untuk menjadi feel good productivity. Nah, di unblock ini ada tiga cara, tiga bahan bakar kalau gue bilang ya kemarin. Jadi pertama ada seek clarity, kemudian kedua ada find courage, sama get started. Nah, kita mulai dari seek clarity. Dan di seek clarity ini gue nemu konsep yang cukup unik gitu. Jadi tantangan terbesar dari menjadi productivity atau menjadi produktif adalah procrastination, oke? Atau dalam bahasa Indonesianya kebiasaan untuk menunda, oke? Procrastination. Nah, di procrastination ini cara kita biasanya untuk menghandle atau untuk overcome procrastination, untuk melawan procrastination adalah dengan motivasi. Cara pertama adalah motivated atau kita menjadi termotivasi. Nah, motivasi ini biasanya terjadi ketika kita punya tujuan yang jelas, ketika punya satu tujuan yang ingin dicapai, maka kita termotivasi. Nah, ketika kita termotivasi, maka kita bisa melawan procrastination itu dengan cukup mudah. Tapi masalahnya termotivasi ini itu limited gitu, terbatas, dan hanya terjadi ketika kita emang punya tujuan untuk menggapai sesuatu. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak punya tujuan untuk menggapai sesuatu, gitu kan? Kalau kita nggak punya tujuan untuk menggapai sesuatu atau kita nggak punya target, maka kita cenderung akan procrastination untuk suatu proses. Nah, cara untuk melawan procrastination yang kedua adalah disiplin. Nah, disiplin itu definisinya adalah kita melakukan sesuatu yang kita tidak suka, tapi harus kita lakukan. Itu disiplin. Beda untuk yang motivated. Kalau motivated, kita melakukan hal yang kita suka. Karena kita punya target, kita punya tujuan, dan kita suka, maka kita termotivasi. Nah, kalau disiplin itu kebaikannya, kita melakukan hal tersebut even though kita nggak termotivasi dan kita nggak suka dengan kerjaan itu, tapi kita harus melakukannya, maka itu disiplin. Nah, disiplin ini pun punya kekurangan gitu, bahwa ya kita harus mengerjakannya secara terpaksa, oke? Terpaksa agar sesuatu dengan harapan itu menjadi kebiasaan, tapi kita menjadinya dengan terpaksa, dan sesuatu yang terpaksa ya tidak baik gitu kan. Nah, kalau di buku ini bilang disiplin tuh lebih ke disiplin tuh pokoknya bukan sesuatu yang optimal gitu. Nah, kalau disiplin bukan sesuatu yang optimal, maka gimana dong cara melawan procrastination? Nah, cara melawan procrastination yang ketiga adalah dengan metode unblock. Nah, ini yang disebut di buku ini, unblock. Nah, unblock itu lebih ke gini. Jadi kalau kita procrastination, sebelum kita melakukan sesuatu untuk melawan procrastination, maka kita harus mencari why sama how-nya. Jadi kita procrastination tuh kenapa kita melakukan procrastination? Apa yang menyebabkan kita melakukan procrastination? Jadi kita nyari tahu dulu nih secara jelas, secara gamblang, apa sih alasan kita menunda melakukan hal tersebut gitu. Jadi kita nyari tahu alasannya, kita harus nyari tahu dulu. Jadi ini kita lebih aktif ya, nyari tahu dulu alasannya, penyebabnya, root cause-nya. Kemudian baru cari tahu bagaimana cara menyingkirkannya. Nah, itu namanya unblock. Nah, di buku ini dikasih istilahnya ilustrasi bagaimana seseorang itu menerapkan motivated, disiplin, dan unblock itu dalam satu peristiwa. Misalnya ya, ini analoginya kalau di sini diilustrasikannya, misalnya lu pengen ke rumah temen
dinner gitu, atau makan malam, atau kayak either ke rumah cewek lu, ke rumah pacar lu, atau ke rumah emang temen gitu, nongkrong gitu, temen nongkrong. Nah, kalau misalnya lu datang karena lu emang, gue udah lama banget gue nggak ketemu temen lama gue gitu, maka lu akan datang, lu akan berjalan dari rumah lu ke rumah tempat lu, ke rumah temen lu itu dengan termotivasi. Jadi lu akan terus jalan. Nah, terus bayangkan di tengah jalan lu nginjek paku gitu kan, nginjek paku dan nembus ke sepatu lu, ya sakit tapi oke, nembus ke sepatu lu. Ketika lu termotivasi, maka lu akan lanjut terus jalan walaupun lu kayak keinjak paku, tapi lu terlalu semangat sehingga lu nggak nyadar kalau lu kaki lu tuh udah nginjak paku, saking semangatnya, saking termotivasinya. Nah, lu lanjut sampai ke rumah temen lu, di rumah temen lu nyampe makan, dan baru lu sadar, oh ternyata gue nginjak paku gitu. Jadi itu gambaran yang orang yang termotivasi. Nah, gimana gambaran orang yang disiplin? Orang yang disiplin itu dia datang walaupun oke lah, terpaksa tapi dia datang gitu karena diundang misalnya, terus di tengah jalan nginjak paku, maka walaupun dia merasa sakit, dia ngerasa tuh, aduh anjir gue nginjak paku, ngerasa sakit, tapi dia harus datang, wajib datang, karena mungkin temennya, mungkin apalah, pokoknya dia harus datang, maka dia akan jalan terus sampai ke tempat tujuan walaupun dia nginjak paku. Nah, kalau yang ketiga, unblock itu ketika lu datang, lu mungkin nggak suka juga, nggak punya motivasi juga, dan harus menjalankan, tapi harus datang gitu, maka lu harus menerapkan disiplin. Tapi ketika lu nginjak paku di tengah jalan, maka hal yang dilakukan adalah lu cari tahu lu nih kenapa, bukan kenapa lu nginjak paku ya, tapi apa yang membuat lu berhenti di tengah jalan gitu. Dan misalnya, oh ya ini nginjak paku, dan apa yang harus lo lakukan agar lo bisa ke tempat tujuan tanpa harus merasakan sakit. Jadi tetap nyampe tempat tujuan, tapi nggak harus terpaksa merasakan sakit. Nah, berarti kan pakunya harus dicabut dulu kan, kaki lo dicabut, diobatin, diperban, at least diperban, baru lo lanjut ke jalan ke tempat tujuan. Nah, itu yang dimaksud dengan unblock method. Jadi lo harus nge-unblock dulu masalahnya gitu. Lo harus cari tahu root cause-nya apa, baru lu tanganin itu, baru lu lanjut untuk jalan. Jadi jangan kayak apapun masalahnya lu tetap terabas terus gitu tanpa ada solusi. Nah, itu namanya unblock. Dan ya terakhir, misalnya orang yang procrastinate dalam hal ilustrasi ini adalah ketika lu berjalan dari rumah lu ke temen lu, dan di tengah jalan lu kena paku, maka orang yang procrastinated, tidak termotivasi, tidak disiplin, dan tidak unblock, itu dia akan ya udah do nothing, kayak aduh gue injak paku, udahlah gue berhenti, udah. Jadi si orang ini nggak bakal nyampe ke tempat tujuan sama sekali, dan nggak bakal ikut dinner, nggak bakal ikut nongkrong sama sekali, karena dia udah nyerah duluan, kayak adalah berat, udah gue malas gitu. Nah, itu adalah bagian dari seek clarity. Lu harus nyari secara jelas alasan kenapa lu procrastinate, kenapa hal ini nge-block lu untuk menjadi produktif. Nah, itu adalah procrastinate. Oke? Terus selain selain unblock method tadi, itu ada cara-cara yang lain. Yang gue suka adalah SMART versus NICE goal. Oke, lu tau kan framework SMART? Lu kalau misalnya bikin goal itu harus SMART. SMART itu adalah specific, measurable, A-nya achievable, ya, I think, achievable, and R itu relevant, dan T itu time specific. Nah, tapi SMART ini itu lebih ke outcome oriented. Padahal kalau kita ngomongin feel good productivity, feel good-nya itu ada di proses, bukan di outcome. Nah, jadi kita bikin framework yang lain namanya NICE. NICE itu lebih ke N-nya near term,
kayak short term gitu, short term, long term, near term. Terus input based, controllable, sama energizing. Nah, nice term itu lebih ke concentrate to the immediate steps. Jadi kayak misalnya gue contohin ya, kalau di buku ini near term itu lebih ke, let me see, Oke, misalnya near term itu, jadi near term itu lebih ke kita gimana caranya kita biar nggak overwhelming dengan tujuan kita gitu. Jadi daripada kita kayak misalnya tujuan jangka panjang yang bikin kita, aduh gimana cara dapat tujuan jangka panjang ya, terus kita harus mikirin overwhelming dengan berbagai caranya, mending kita pakai tujuan jangka pendek, bahkan near term mungkin sangat pendek gitu. Contoh, tujuannya adalah untuk ya tadi ya, untuk avoid being overwhelmed with the bigger picture. So maybe we can find that a daily or weekly objective is the most helpful time horizon. Misalnya nih, kalau lu fitness, SMART goal itu biasanya misalnya turun 20 kilo atau 10 kilo dalam 3 bulan. Nah, itu SMART. Jadi kan itu outcome ya. Outcome-nya adalah lu turun 3 kilo setelah 3 bulan nge-gym. Nah, kalau nice framework goal itu ngomongnya gini, latihan selama 30 menit daily, focusing on activities that are enjoyable and manageable. Jadi ya udah, lu punya target pokoknya 30 menit sehari, dan gue melakukan exercise yang enjoy dan manageable buat gue gitu. Jadi gue nggak peduli apakah 3 bulan gue bakal turun 10 kilo atau 20 kilo. Yang penting sehari 30 menit exercise yang gue suka gitu. Itu nice. Misalnya apalagi ya, education misalnya kalau SMART goal, complete a master degree in 2 years. Oke, lu harus dapat master setelah 2 tahun. Outcome oriented goal. Nah, kalau nice goal itu kayak spend 30 minutes each day reviewing course material and work on assignments in manageable chunks. Jadi lu tinggal, ya udah, gua spend 30 menit untuk ngerjain tas yang bisa, tas-tas yang udah gue breakdown, tas-tas kecil yang manageable. Itu gua kerjain selama 30 menit per hari. Oke, nah keuntungannya adalah pertama, kita nggak terlalu overwhelming, kita punya kayak tujuan jelas jangka pendek dan controllable. Nah, ini masuk ke C ya, C dari nice, controllable. Karena dalam 30 menit itu kita tahu, oke, 30 menit gua ngerjain tas A doang, kelar gitu. Jadi lebih ke proses oriented. Oke, nice goal lebih ke proses oriented. Terus input based itu ngomongin tentang input based goal emphasize the process rather than some distant or abstract end goal. Oke. Jadi misalnya tadi ya, menurunkan berat badan 5 kilo di akhir tahun ini misalnya, itu SMART goal, tapi lebih baik kita pakai input based goal. Jadi ngomongnya jadi kayak kita jalan 10 menit jalan setiap hari, that's it. It's not the end goal, and we don't have an end goal, but we have a daily goals, jalan 10 menit sehari. It's easy, right? Easy, sound easy. It's not difficult to do. So yeah, itu the input based. Controllable tadi, focus on the goals that within our control. 30 menit, sejam waktunya, terus cuma misalnya jalan kaki doang, atau misalnya cuma baca buku chapter 1 doang, itu controllable, bisa kita kontrol. Daripada kita misalnya kayak harus menghabiskan buku ini dalam 30 hari, kayak wah gimana caranya gitu. Energizing, energizing again.
Di chapter 1 kita tahu cara mendapatkan energi dari people, power, and apa lagi tadi? Gue lupa. People power, and gue udah lupa chapter 1 sih ya. Pokoknya gitu ya. Pokoknya energizing itu relate ke chapter 1. Nah, itu adalah cara kedua untuk seek clarity. Jadi cara pertama adalah unblock method. Kita cari dulu masalahnya, root cause-nya apa, terus selesain, baru kita lanjut untuk mengerjakan hal tersebut. Kemudian ada nice goal lebih ke manageable, controllable goals ketimbang, dan itu proses oriented goal ketimbang kita pakai outcome goal kayak SMART framework. Oke, terus then ada crystal ball method. Crystal ball method lebih ke arah kita misalnya 1 minggu dari sekarang kita mau ngelakuin sesuatu gitu, terus dalam 1 minggu ke depan apa yang akan terjadi dan apa yang akan like what will be wrong gitu, what went wrong, apa yang akan terjadi atau sesuatu yang wrong. Gimana sih dalam bahasa Indonesia-nya, kayak lu seminggu depan tuh masalah apa sih yang akan datang dan cara menghadapinya gimana ya, kayak lu planning aja gitu. Cuma ya nggak terlalu detail, nggak apa-apa sih. Kayak misalnya misalnya lu di 1 minggu ke depan, misalnya lu mau baca buku ini, dan misalnya 1 minggu ke depan target lu menyelesaikan buku ini atau menyelesaikan chapter 3 gitu kan. Dan ketika di 1 minggu ke depan, di akhir 1 minggu ke depan itu lu gagal gitu, kira-kira apa sih the top 3 reason, 3 alasan topnya lu nggak menyelesaikan buku itu, apa sih kira-kira gitu. Jadi lu mengira-kira dari 1 minggu sebelumnya, jaga-jaga kalau misalnya lu gagal untuk nyelesain chapter 3 dalam 1 minggu, kira-kira apa top 3 reasons why you didn't get finished this book, something like that. Oke, itu adalah seek clarity. Unblock method, nice goal, dan crystal ball. Unblock method again, find the root cause, solve it, and then continue your project, your activity. And nice goal is the process oriented goal. And then the last thing is crystal ball. You predict what went wrong in the next 1 week, or in the next the time that you set for the goal, and list down the top 3 reasons why you didn't get finished this book within your time range. Oke. Kemudian bahan bakar kedua adalah find courage. Find courage itu mencari semangat. Nah, untuk mencari semangat maka kita harus mengurangi sesuatu. Apa yang kita kurangi adalah rasa takut, fear. Kita harus mengurangi rasa fear, takut. Maka kita akan mendapatkan semangat. Nah, gimana cara mengurangi fear? Nah, di buku ini ada metode yang menurut gue keren, yaitu 10-10-10 atau triple 10, 10/10/10. What does it mean? Jadi kalau kita misalnya melakukan suatu kesalahan atau melakukan sesuatu yang bikin kita takut gitu, misalnya lu di kerjaan, lu kayak ngedeploy sesuatu ke production, terus ternyata production lu bermasalah, crash gitu. Nah, lu harus, sebelum lu ketakutan gitu, takut manajer lu marah atau misalnya dapat penilaian buruk dari manajernya, lu tanya dulu tiga pertanyaan. 10 rule. Rule pertama adalah will this matter in 10 minutes? Apakah kesalahan lu itu akan berpengaruh banyak gitu di 10 menit ke depan? And then
Tanya lagi, will this matter in 10 weeks? Apakah kesalahan lu akan berpengaruh di 10 minggu ke depan? Dan terakhir adalah, will this matter in 10 years? Nah, kalau misalnya lu jawabnya misalnya untuk pertama, will this matter in 10 minutes? Yes, oke. Itu berarti lu harus mencari solusinya, and lo harus mencari sesuatu biar ini nggak terulang di 10 menit ke depan gitu. Terus kedua adalah, will this matter in 10 weeks? Kalau ternyata jawabannya, oh enggak kok, 10 minggu ke depan harusnya nggak masalah, ini udah selesai masalahnya. Nah, berarti bisa jadi kesalahan lu ini adalah kesalahan yang tidak fatal gitu, dan ya lu nggak usah takut gitu. Dan terakhir adalah, apakah ini akan bermasalah di 10 tahun ke depan? Tentu saja tidak dong. Misalnya lu production, kesalahan lu ternyata ya udah cuma crash doang, masih bisa di rollback ke version berikutnya dan udah jalan lagi, ya berarti nggak bakal pengaruh ke 10 tahun ke depan. Kecuali lu ngedrop production database, nah mungkin 10 tahun ke depan bakal ngaruh, kayak wah, kayak company lu bakal ya lu ngedrop production database, men, gila, itu nightmare sih. Oke, jadi kalau misalnya dari pertanyaan 3 pertanyaan ini, dua diantaranya adalah dua jawabannya adalah no, maka lu nggak usah takut sama sekali. Oke. Tapi kalau 2 atau bahkan 3 jawabannya yes, berarti lu harus wanti-wanti lah. Mungkin lu ada ketakutan, ada rasa ketakutan sendiri. Tapi selebihnya biasanya ya kalau jawabannya cuma 1 yes 2 no, udah nggak usah takut, nggak usah terlalu takut gitu. Takut di awal-awal boleh, tapi nggak sampai bikin lu anxiety forever, something like that. Oke, terus ada lagi sebelum tadi sebenarnya ada satu metode lagi, yaitu know your fear dulu, knowing your fear. Jadi lo harus tahu dulu takutan lo apa, baru lo tanya tuh 10 rule. Apakah ketakutan lo bakal bermasalah di 10 menit ke depan, di 10 minggu ke depan, dan 10 tahun ke depan gitu. Oke? Jadi after you have a clear explanation about your fear, then you have to ask yourself using 10-10-10 rule. Triple 10 rule, I would say. Terus ada confidence equation. Confidence equation itu jadi self confidence equals to perception of ability minus perception of standard. Nah, jadi kalau misalnya lo melihat diri lo itu lebih jago daripada yang dibutuhkan, maka lo akan self confidence. Udah, that's it. Jadi itu rumusnya. Jadi ketika lu misalnya self confidence-nya lower, berarti lu ingat nih, perception of ability minus perception of standard. Kalau lower berarti kan perhitungan ini itu hasilnya minus, bukan positif. Oke? Self confidence minus berarti lu nggak confident sama sekali. Self confidence zero berarti lu nggak ada rasa confident tapi nggak ada rasa takut juga, netral. Kalau confidence-nya positif berarti lu punya confidence level yang bagus. Lalu tinggal gimana cara menyeimbangkannya antara perception of your ability dengan perception of standards. Perception lu tentang standar di hal yang lu lakuin. Misalnya kalau lu nulis buku, apakah standar nulis buku lu harus kayak si Ali Abdal ini, atau cuma ya udah nulis buku yang penting orang ngerti, orang standar lu kayak ya orang ngerti apa yang gue tulis. That's okay, then I have the ability to create a books with the great explanation, great description. So then your self confidence will be higher, will be high. Okay. Ingat aja persamaannya itu, okay? Perception of ability minus perception of standards. Then overcome fear like one of the solution is stop spotlighting. Spotlighting tuh kayak
lu nganggap bahwa orang-orang tuh ngelihat lu semua apa ya, memperhatikan apa yang lu lakukan. Misalnya lu datang ke party terus lu kayak bercanda sama satu orang, tapi bercandaan lu misalnya menyinggung gitu. Nah terus lu kayak, wah anjir, semua orang bakal mengira gua rasis atau gua kayak nggak menghargai atau selfish gitu. Nah, penelitian menunjukkan bahwa no one cares about you. Jadi orang tuh kalau di party itu nggak peduli sama orang lain, dia peduli sama dirinya sendiri. Oke, jadi ketimbang lu takut orang menganggap lu apa atau berpikiran lu jelek, mending ya udah singkirkan pikiran itu. Stop spotlighting. Oke. Jadi jangan menganggap lu diperhatikan sama semua orang. Nggak ada yang peduli sama lu. No one cares. Everyone cares about themselves. Oke. Jadi tenang aja, tenang. Nah, terus terakhir adalah the Batman effect. Jadi untuk find courage kita bisa pakai the Batman effect. The Batman effect lebih ke arah lu mempunyai alter ego yang lebih positif daripada diri lo. Misalnya kalau gue orangnya pemalu, maka alter ego gue itu orangnya ceplos-ceplos, berani, confidence gitu. Nah alter ego ini bisa didapatkan dari kayak lu seolah-olah menjadi seseorang, menjadi superhero, misalnya Batman, Spider-Man, Superman, atau siapapun lah ya superhero yang lu suka, atau jadi orang yang lu kagumi. Misalnya lu kagum sama, misalnya kalau di film karakter Sherlock Holmes, lu kagum sama kepintaran Sherlock Holmes, maka alter ego lu bisa jadi Sherlock Holmes. Jadi ketika lu jadi ngeluarin alter ego, lu menjadi seolah-olah Sherlock Holmes gitu. Oke. Nah terakhir adalah bahan bakarnya adalah get started. Get started ini kita pakai Newton's first law of motion. Nah lu tau kan Newton's first law of motion tells us about an object at rest stays at rest, while an object in motion stays in motion unless acted on by an external imbalance force. Jadi intinya kalau benda diam itu akan selalu diam, oke? Dan benda bergerak akan selalu bergerak kecuali ada satu gaya imbalance yang mengenai benda tersebut. Oke, jadi kalau ada gaya imbalance tuh gaya yang nggak balance ya. Jadi gaya yang balance di sini, dari belakang ada gaya, dari depan nggak ada, maka benda ini yang tadinya diam akan bergerak. Ada kalau misalnya dari bergerak ada gaya yang berlawan arah dengan gerak objeknya, tapi di sini nggak ada gaya sama sekali, maka benda ini bergerak dari diam, dari bergerak, benda ini akan bergerak kemudian diam gitu lah intinya. Nah sama kayak procrastination atau sama kayak productivity. Ketika lu procrastinate, ketika lu do nothing, maka lu akan selalu do nothing. That's it. Dan ketika lu udah mulai bergerak, udah mulai berprogres, udah mulai produktif, maka lu akan selalu bergerak, akan selalu produktif. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau lu mau stay productive, maka lu harus start productive. Oke, start productive and then do all of the things in productive way, then you always be productive persons. Okay, so don't do nothing. If you do nothing every time, or if you started to do nothing, then you will be ended as a procrastination person. Okay. Dan terakhir adalah di bahan bakar get started, tipsnya adalah support yourself like lu udah punya bahan bakar untuk diri sendiri, sekarang lu nyari support biar bahan bakarnya selalu terbakar, selalu on fire. Yaitu adalah cara pertama adalah find an accountability buddy. Jadi lu cari orang-orang yang teraccountabilitas atau yang capable atau yang lu percaya atau yang lu yakin bahwa dia jago, dia pas untuk jadi buddy gua untuk mengimprove gua lah, personality gua gitu lebih baik lagi, maka lu cari tuh orang tersebut.